Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Mayang Putri Syahna dari Akuntansi 2017. Di sini saya akan mau presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sikap Perilaku, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Whistleblowing System terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Kredit. Nah, pada kali ini saya melakukan survei kepada karyawan BUMN sektor keuangan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk BUMN itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu BUMN sektor keuangan dan non-sektor keuangan. Untuk sektor keuangan ini ada bank umum dan juga ada bank perkreditan, di mana kegiatannya itu berupa tabungan, memberikan kredit, dan juga deposito berjangka. Nah, pada penelitian kali ini saya khusus memfokuskan untuk membahas terkait kecurangan yang dipaparkan ataupun menurut teori Karyono pada tahun 2013, bahwa kecurangan itu sendiri merupakan suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang tujuannya itu untuk menipu ataupun memberikan gambaran keliru kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, selanjutnya, berlandaskan apa sih penelitian saya kali ini? Jadi saya menemukan beberapa fenomena, di antaranya yang berkutip dari nasional.kontan pada tahun 2018, bahwa Majelis Hakim Pengendalian Jakarta Pusat telah mendakwa Bank Mandiri sebagai terdakwa penyalahgunaan kredit sebesar 500 miliar. Nah, diketahui uang tersebut tidak digunakan untuk modal kerja perusahaan, melainkan dibagi-bagikan kepada para pemegang saham. Nah, untuk fenomena yang kedua ini, saya ambil dari katadata.co.id bahwa 3 bank BUMN sektor keuangan itu mengalami penyalahgunaan kredit sepanjang tahun 2019, di mana banknya itu ada Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Bank BTN. Nah, sangat jelas sekali bahwa di sini adanya tindakan kecurangan ataupun peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Maka dari itu, sikap perilaku di sini dapat memberikan hasil positif ataupun hasil negatif dari seorang individu tersebut. Jadi menguntungkan atau tidaknya menguntungkan. Lalu sangat berkaitan juga dengan norma subjektif, di mana bahwa tekanan dari lingkungan sosialnya itu akan mempengaruhi sikap perilaku individu tersebut. Nah, maka dari itu sikap perilaku dan juga norma subjektif sangat berkaitan juga dengan kontrol perilaku, di mana niat seseorang untuk melakukan perilaku itu dan tekanan dari lingkungan sosialnya akan mempengaruhi atau pengimplementasian terhadap perilaku yang akan mereka lakukan. Maka dari itu, tujuan penelitian yang saya ambil di sini, sikap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap pencegahan penyalahgunaan kredit. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka penelitian, di mana bahwa setelah judul dan latar belakang masalah yang sudah saya paparkan berlandaskan teori of bad behavior, di mana yang dikemukakan oleh Azen pada tahun 91, bahwa asumsi individu berperilaku mengikuti aturan umum, informasi secara eksplisit maupun implisit ikut dalam pertimbangan individu sebelum melakukan perilaku tertentu. Nah, maka dari itu, menurut teori yang dikemukakan oleh Azen pada tahun 91 juga, bahwa dapat dipercayai whistleblowing system ini akan menjadi alat yang efektif mengidentifikasi adanya tindakan kecurangan, maka akan lebih cepat untuk menindaklanjuti pencegahan kemungkinan terjadinya fraud. Nah, rumusan masalah yang saya ambil di sini, apakah terdapat pengaruh antara sikap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap pencegahan penyalahgunaan kredit? Untuk berikutnya, di sini ada metode penelitian, di mana pada metode penelitian kali ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Nah, metode penelitian deskriptif verifikatif dengan melakukan survei kepada karyawan BUMN sektor keuangan di Kota Bandung. Nah, untuk sampelnya sendiri, saya menggunakan teknik confinement sampling, di mana saya mengambil 4 sampel, yaitu Bank BTN, Bank BRI, dan juga Bank BNI, dan juga Bank Mandiri, dengan
jumlah total responden 40 responden. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan penelitian pustaka ataupun referensi jurnal penelitian sebelumnya dan penelitian lapangan. Untuk itu, hasil parsial ataupun uji T digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel individu ini sangat berkaitan atau sangat berpengaruh terhadap dependent variabelnya, yaitu pencegahan penyalahgunaan kredit. Bahwa sikap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku ini berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan penyalahgunaan kredit. Beberapa karyawan BUMN diantaranya lebih memperhatikan lagi sikap perilaku yang dimiliki dalam hal pengambilan keputusannya, lalu meningkatkan norma subjektif dan kontrol perilaku yang dimiliki karyawan agar meningkatkan rasa ingin untuk lebih percaya diri lagi dalam mencegah fraud, termasuk pencegahan penyalahgunaan fraud itu sendiri. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.